dalam pengajaran. Karena apa? Karena ini yang paling dasar, fundamental, dan paling paling dasar, yaitu yang paling etik. Kok keren sekarang lah ya, lebih etik. Ini yang etika dasarnya ini, personal ini. Value kita itu apa selama ini kalau mengajar? Gitu. Baru kita ke kompetensi profesional, public speaking, kemampuan bikin PowerPoint, kemampuan kita menggunakan teknologi, itu profesional namanya. Dan ketiga, kita harus punya kemampuan kompetensi sosial. Bapak Ibu jangan hanya fokus di dalam kelas, bangun jejaring di luar sini, bangun komunitasnya, ikut komunitas-komunitas yang mengembangkan kapasitas diri Bapak Ibu. Itu tiga. Bapak Ibu yakinlah, bagi yang Muslim pasti tahu bahwa salah satu syarat untuk kaya, kata Rasulullah itu adalah satu, yaitu apa? Silaturahmi. Atau bahasa kerennya apa? Networking, jaringan, bangun jejaring yang luar biasa di situ. Di situ akan melatih kita apa? Melatih kita cara berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dan yang paling penting nomor satu apa? Pedagogi. Apa yang harus dilatih? Cara pengajaran, metode pengajaran kita harus tahu. Nggak hanya tahu, tapi bisa mengimplementasikan metodenya. Metode contoh saya sebutkan saja, ada station rotation model, ada inquiry based learning, ada project based learning, ada discovery based learning, ada jigsaw, ada cooperative based learning, dan seterusnya. Dan apakah Bapak Ibu guru semuanya menerapkan itu di kelas? Atau jangan-jangan balik ke formulasi awal atau dasar yang paling dasar, yaitu adalah ceramah seperti hari ini. Hari ini Bapak Ibu, ini namanya adalah andragogi, di mana kita mendengarkan satu arah. Ceramah namanya. Bukan pedagogi. Andragogi dan pedagogi dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi kalau andragogi itu adalah ceramah, pedagogi itu adalah bagaimana guru menyajikan pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Begitu. Nah, itu definisi kompetensi Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah tahu definisi kompetensi itu demikian, ada empat ini, maka pertanyaan berikutnya adalah, sepenting apa sih kompetensi guru ini sampai sebegitunya? Apakah hanya untuk apa namanya meningkatkan kesejahteraan diri gitu sebagai guru ya? Gitu. Maka pertanyaan berikutnya adalah sepenting apa? Saya kutip yang dikatakan oleh Darling and Hammond tahun 2017 di bukunya, judulnya adalah Teaching Professional Development, What Works and Why. Di buku itu disampaikan tiga hal, Bapak Ibu. Yaitu apa? Kalau ingin menghadapi tantangan baru, sepenting apa kompetensi itu? Karena ada tiga hal ini, Bapak Ibu. Satu, pembelajaran sudah berubah, Bapak Ibu, potretnya. Sekarang kita sudah masuk menggunakan teknologi. Bahkan, Bapak Ibu, prediksi saya 5 tahun, 10 tahun akan datang. Bapak Ibu bisa digantikan sama artificial intelligence. Beberapa hari yang lalu, saya berkumpul dengan para pemimpin-pemimpin sekolah lain di Surabaya, dan kita berdiskusi, dan di situ ada produk baru. Mereka menggunakan artificial intelligence atau AI untuk memeriksa jawaban siswa. Bapak Ibu, luar biasa, lebih hebat daripada kita sebagai guru. Jangan-jangan kita kalau asesmen nanti untuk esai yang mengerjakan bukan kita, tapi malah AI begitu. 5-10 tahun akan datang. Kalau kita tidak mengembangkan kapasitas kita sebagai guru yang inovatif, di sini ranahnya pedagogi yang inovatif, maka kita akan tergerus sama teknologi. Boro-boro kita ingin meningkatkan kesejahteraan kita, yang ada malah kita makin tidak sejahtera, Bapak Ibu. Kalau kita hanya berdiam diri, hanya dengar ceramah hari ini, ceramah hari ini didengarkan oleh materi saya disampaikan, lalu setelah itu tidak dilakukan, ya hari ini hanya akan sampai sekedar integrasi teknologi dalam pembelajaran, bukan sesuatu yang diimplementasikan, begitu. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan belajar siswa itu sudah beragam, Bapak Ibu. Karena teknologi semuanya sudah berbeda. Nah, ini yang menjadi PR kita, sama-sama. Nah, karena ini saya biasa nggak akan kasih kulit, saya kasih isinya, bagaimana cara mengembangkan kompetensi. Nah, hari mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, cara mengembangkan kompetensi. Jadi kalau kita bicara cara mengembangkan kompetensi, sebenarnya itu ada banyak cara, begitu ya. Nah, saya ingin ambil beberapa hal, yaitu satu, yaitu pengembangan kompetensi guru itu dapat dilakukan dengan cara pelatihan profesional, ikut workshop, begitu Bapak Ibu ya, ikut seminar, bahkan kalau perlu ikut studi lanjut, itu saya katakan S2, S3, silahkan. Poinnya adalah partisipasi aktif dalam komunitas guru. Ini yang paling penting. Ini yang saya garis bawahi. Bapak Ibu cari komunitas belajar di kota Bapak Ibu. Ikut. Paling kecil MGMP. Tapi ya setahu saya MGMP fokus bikin soal. Nah, coba cari komunitas yang mengajarkan cara mengajar. Kalau nggak ada, buat komunitasnya Bapak Ibu. Jangan menunggu. Karena dengan inisiasi itu, kita akan membuat kapasitas kita masuk ke ranah yang tak nyaman. Bapak Ibu, sesuatu yang baik itu selalu dengan hal yang tak nyaman. Coba mau sehat olahraga, olahraga capek Bapak Ibu, ya kan? Gitu. Sekarang mau sehat, nggak boleh makan gula, iya kan?
Gula enak. Kalau makan gula ya kita sakit gitu. Minumnya harus air mineral, air putih. Nggak ada rasanya. Sehat? Sehat, saya katakan. Nah, sesuatu yang baik selalu nggak nyaman. Artinya apa? Kita harus berjerih payah dan mau capek-capek. Saya ambil lagi tadi slide sebelum saya di sini. Maka Bapak Ibu harus ada di sini nih. Yuk, kita sama-sama yuk. Jangan jadi guru saja. Ambil di sini. Kalau ada kesempatan, ambil. Jangan tunggu. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ambil di situ, ya insya Allah akan bisa tuh baik. Begitu. Tapi kalau kita nggak ambil, ya ini akan jadi masalah untuk kita. Saya katakan begitu. Ibu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Caranya gampang. Yang paling gampang itu apa? Ikut pelatihan profesional. Kedua, ikut workshop. Ketiga, ikut seminar. Empat, kalau perlu ambil studi lagi. Kelima, yang aktif di dalam komunitas belajar. Ini yang paling konkret. Yang pertama, langkah pertama. Apakah cukup sampai situ? Tidak bisa, Bapak Ibu. Begitu. Tidak bisa sampai di sini. Kalau hanya ini ya selesai kita. Maka dari itu, saya akan kutip yang dikatakan oleh Ingersoll sama Strong di bukunya judulnya The Impact of Induction and Mentoring Program for New Teachers. Ya, dia katakan di situ bahwa guru yang merasa kompetensinya berkembang cenderung merasa lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaannya. Itu katanya beliau. Dan saya kutip juga yang dikatakan OECD, ya penyelenggara PISA Bapak Ibu ya, itu pernah katakan begini, kompetensi yang memadai itu adalah guru yang dapat mengelola beban kerjanya lebih efektif. Saya tahu Bapak Ibu, administrasinya luar biasa banyak, saya katakan begitu. Nah, tapi kalau kita bisa kelola lebih efektif, maka guru itu lebih banyak waktu untuk kehidupan pribadinya. Begitu. Itu yang dikatakan oleh OECD. Maka keseimbangan kerjanya itu dan pribadinya harus imbang tuh, kerja dan kehidupan pribadinya. Lalu yang ketiga adalah yang dikatakan oleh Jensen sama Jensen J. Robert Hall ya, itu pernah bilang begini tuh. Karirnya guru itu banyak peluangnya di luar maupun di dalam pendidikan itu sendiri. Jadi tingkatkan prospek karir Bapak Ibu. Jangan kalau sudah jadi ASN, stop jadi guru gitu. Harus naik gitu. Bapak Ibu tahu kenapa ada guru penggerak? Guru penggerak itu prospektusnya adalah naik ke atas, yaitu jadi apa? Minimal kepala sekolah gitu. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa tiga hal ini penting. Bapak Ibu harus kejar, saya katakan begitu ya. Apa yang dikejar tadi Bapak Ibu? Yuk, kita kelola motivasi kita. Puas nggak dengan kinerja kita saat ini? Kalau Bapak Ibu puas ya akan begitu saja. Kalau Bapak Ibu nggak puas, yuk kembangkan. Jangan diam diri, jangan hanya jadi guru saja. Terus, kalau perlu pasang target mau jadi apa. Begitu. Saya ASN Bapak Ibu. Tahun 2018 berhenti jadi pegawai negeri sipil. Dan saya harus bayar penalti 25 juta. Kenapa? Bukan saya nggak suka jadi guru, saya tetap ngajar. Saya sekarang di swasta, di yayasan, dan juga mengajar tetap jadi guru. Begitu. Bahkan mengajar P5. Nanti bulan Maret saya ngajar nih P5. Begitu. Ya, begitu. Salah satu judul. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa jangan sampai ranah di situ saja. Terus kembangkan. Begitu. Ya, gitu. Kalau mungkin cari sekarang internet kita punya internet, kita bisa akses dimanapun ya. Kita punya jejaring dan hari ini Bapak Ibu bisa chat nih sama teman-teman di satu komunitas di era belajar ya. Itu bisa dapat informasi-informasi lain. Ada pelatihan yang berbeda, ada jejaring baru. Kalau perlu tanya komunitas mana yang aktif di kotanya masing-masing. Wah, itu lebih lebih cakep begitu ya. Nah, kenapa? Jadi kalau kita bicara tentang literasi dasar Bapak Ibu tahun 2022 ya, ini data riset terakhir OECD, skor PISA kita naik ya, menarik sedikit ya. Dan ini krusial sekali yang harus kita kembangkan. Tapi nggak cukup Bapak Ibu sampai sini. Kenapa nggak cukup? Karena yang saya sampaikan bahwa tidak hanya itu, di dalam keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, itu tidak hanya sampai di karakternya saja, tapi juga masuk, tidak hanya sampai di sini ya, tapi juga masuk ke atas belajar dan kerja. Kenapa saya bilang begitu? Dan dua ini harus seimbang Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu fokus ke sini nih. Ikut pelatihan seminar hari ini pokoknya harus tuntas. Tuntas, tapi nggak jujur. Ada orang jujur, tapi setiap bekerja itu nggak pernah tuntas. Iya kan? Bikin RPP nggak tuntas gitu misalnya. Bikin modul ajar nggak tuntas. Akhirnya pinjam punya teman gitu. Akhirnya terjadi apa? Jujurnya hilang karena nggak tuntas tadi. Pinjam punya teman, akhirnya di copy paste begitu.
Itu etik dasar dalam seorang guru dan artinya ini penting kita harus bentuk sama-sama. Nah, ini dulu yang dibereskan, maka insya Allah kita ke depan akan jadi lebih baik nih karakternya. Gitu. Nah, skill abad 21 setren apa sih sekarang? Bapak Ibu tahu nggak sekarang ada namanya profil deep learner atau profil pembelajar yang lebih giat atau lebih dalam begitu. Nah, itu sudah ada yang mencanangkan itu negara maju. Saya tunjukkan. Ini. Crockett bilang literasi nggak cukup. Jadi kalau harus juga ada skill abad 21 Bapak Ibu. Nah, ini profil deep learner. Katanya saat ini anak-anak itu butuh karakter ini. Saya nggak akan lama di sini. Dan guru itu harus bisa menerapkan ini nih. Harus bisa mempraktekkan pedagoginya, harus belajar membangun hubungan, bisa mengembangkan lingkungannya dengan baik, dan kemampuan digitalnya harus baik. Baru bisa menerapkan profil deep learner ini. Bayangkan Bapak Ibu, ini bukan masalah tua muda, ini masalah zaman yang berubah. Berubah nggak lihat usia Bapak Ibu, kita yang harus menyesuaikan. Begitu. Nah ini PR kita sama-sama yang harus kita hadapi. Nah untuk itu saya suka bilang bahwa ada yang namanya VUCA. VUCA itu kata dari Viability, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Yang artinya tingkat ini adalah tingkat rata-rata perubahan, keadaan yang tidak jelas, ya kan? Terus banyak faktor keputusan yang berubah-ubah, terus ada ambiguitas, kurangnya makna dalam sebuah definisi. Ini yang buat kita bingung. Dan hari ini kita dibuat bingung. Ganti kurikulum, ganti ganti menteri, ganti kurikulum. Enggak, ganti zaman itu ganti kurikulum. Bahkan kalau kita lihat kurikulum Cambridge itu Bapak Ibu ya, itu dalam 3 bulan ganti isinya. Tujuan pembelajarannya atau learning objektif itu berubah. Saya bakal belajar kurikulum, nggak hanya belajar kurikulum Merdeka. Saya belajar yang namanya IB kurikulum. Saya belajar juga Singaporean kurikulum ya, GSE, IGCSE, A-level, punya Cambridge tentunya. Itu juga kita harus pelajari banyak. Ada banyak kurikulum yang kita bisa kembangkan. Dan jangan-jangan kita kurang dalam hal ini. Makanya, untuk itu kita harus bisa masuk di ranah yang saya katakan di level survivors yang dikatakan Burton Shaw di bukunya judulnya Essential Management Toolbox. Bapak Ibu mau di level mana nih? Kalau ganti kurikulum protes ya, kapan kita mau dewasa dalam mensejahterakan diri? Kita bicara kesejahteraan diri gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya lanjut kebutuhan kita. Bapak Ibu, kebanyakan kita itu di Maslow Pyramid kita ada kebutuhan hidup namanya ini nih, self actualization paling tinggi nih. Bapak Ibu jangan sampai di sini nih. Cukup sampai sini. Nggak bisa sampai sini saja. Safety needs. Biasanya orang jadi ASN ya. Saya dulu waktu jadi pegawai negeri sipil, orang tua saya bilang begini, enak jadi pegawai negeri sipil. Supaya apa? Supaya masa depan kamu tuh aman. Bukan masa depanmu cerah, masa depanmu aman. Oh, oke, aman ya. Berarti kalau aman safety nih. Padahal saya nggak butuh sampai sini. Saya maunya sampai sini. Sampai bisa fulfill, sampai bisa memenuhi aktualisasi diri. Dan hari ini saya seminar ke Bapak Ibu tentang aktualisasi diri. Begitu. Nah, kenapa kita harus ambil bagian di kegiatan hari ini? Dan kenapa kita harus bangun di komunitas? Dan untuk apa kita ada di institusi itu? Kenapa kita ada di sekolah SMP sekian, SMA sekian, SD sekian, PAUD sekian? Kenapa kita di situ? Atau kita hadir karena kita butuh sekolah itu untuk gajinya? Itu. Iya, nggak bisa dipungkiri. Kita butuh itu. Maka kalau kita kembangkan, orang yang akan datang cari kita. Kalau kita berkualitas, orang yang akan datang cari kita. Bahkan, Bapak Ibu mungkin untuk dapat salary yang luar biasa tingginya. Guru-guru swasta itu, kalau dia mengajar internasional kurikulum, Bapak Ibu ya, itu nggak sedikit gajinya, Bapak Ibu. Kalah-kalah tuh jangan guru, saya katakan. Selama dia punya kapasitas mengajar internasional kurikulum. Bayangkan. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau punya kapasitas itu. Wah, keren. Apakah orang yang mengajar internasional kurikulum itu harus S2? Enggak juga. Gitu Bapak Ibu. Bahkan ada yang SMA mungkin. Karena itu adalah keterampilan. Makanya dalam mengajar itu bukan gelarnya kalau di luar negeri bukan BED, ya, bukan Bachelor of Education, gelarnya BA, Bachelor of Art, seni ya Bapak Ibu mengajar itu. Jadi pedagogi kalau itu seni, gitu. Nah, jadi kalau kita bicara passion, passion Bapak di pendidikan itu apa sampai sejauh mana? Nah, ini kalau kita bicara leadership, employee itu ada yang kalau saya zoom ya Bapak Ibu ya, ini kalau kita lihat sama-sama ya. Nah, ini. Itu ada
Kita mau di level mana nih kalau kita kerja? Di tempat kita bekerja, Pak Ibu ya. Kita mau kerja itu sampai di level apa? Apakah hanya learn and grow, tumbuh dan belajar saja, atau sampai menjadi salah satu orang yang memenangkan tim? Salah satu orang yang akan memajukan sekolah itu. Oh, kalau saya maunya di level atas, yang dimana passionate sekali, suka sekali dengan kinerja, dengan tim saya, dengan sekolah saya bekerja. Kayak gitu. Harus di level itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ada yang namanya filosofi Ikigai. Saya akan jelaskan Ikigai ini. Begini, Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara Ikigai, kita akan mulai dari sini. Ya. Saya ajak dari sini, start here. Yang dibutuhkan oleh dunia. Nomor satu itu dibutuhkan oleh dunia. Bapak Ibu, kalau kerja dibutuhkan untuk dunia, nomor satu ini ya, dibutuhkan untuk dunia, maka kalau kita fokus pada sini, maka fokusnya adalah Bapak Ibu, saya katakan itu adalah misi hidup kita. Kita hidup punya misi. Dalam agama itu juga ada gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu apa yang dibutuhkan dunia dan kita suka dengan profesi itu, maka itu misi namanya. Kuncinya apa? Kita merasa puas dan nyaman, tapi kita nggak makmur hidupnya. Karena nggak ada uang. Namanya juga misi, Bapak Ibu ya. Jadi relawan. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu itu mengerjakan apa yang dibutuhkan di dunia, dan pekerjaan Bapak Ibu itu dibayar, misalnya seperti UNICEF, dikerjakan dibayar, itu Bapak Ibu, kalau kerja di UNICEF itu ya, atau di komunitas-komunitas atau NGO-NGO, Bapak Ibu dibayar di situ misalnya. Dibayar. Itu menyenangkan karena dibayar, tapi tidak pasti, tidak aman, tidak nyaman. Iya kan? Tidak merasa aman di situ. Karena proyeknya selesai, salary-nya selesai. Bener kan ya? Begitu. Nah, oleh karena itu, urutannya harus begini nih. Harus mengerjakan apa yang dibutuhkan dunia, dan kemudian Bapak Ibu harus mahir di bidang itu. Kalau sudah mahir, sudah jago nih Bapak Ibu ya di bidang mengajar, jadi guru, mengajarnya mahir, cintai mengajar itu. Lalu ketika dicintai, insya Allah Bapak Ibu, kalau apa sudah passion ya, udah passion dan profesi itu dan mahir di bidang itu, bayarannya layak. Nomor 4. Dan semuanya penuh, lengkap. Itulah alasan kenapa kita hidup. A reason for being. Alasan kita menjadi guru. Begitu. Nah, sikap apa yang harus dimiliki? Jawabannya Ingar Sosung Tulodo. Begitu. Oke, saya nggak akan bahas tentang profil P5. Saya akan fokus bagaimana cara kita meningkatkan motivasi kita supaya puas dengan hasil kinerja kita, Bapak Ibu ya, gitu. Supaya kita terus termotivasi untuk belajar, belajar, kalau perlu ikut komunitas, bahkan kalau perlu ikut seminar, bahkan kalau perlu, Bapak Ibu ya, jadi narasumber. Begitu. Di MGMP minimal, mulai dari MGMP jadi narasumber, jangan jadi pendengar. Tawarkan diri kita. Bapak Ibu, saya ulang. Tawarkan diri kita. Tunjukkan kapasitas kita di depan orang banyak. Maka orang akan lihat. Setelah itu, latih diri kita terus menerus. Begitu. Nah, oleh karena itu, katanya Morzano, kalau pernah baca bukunya judulnya The New Taxonomy, ya Pak Ibu ya. Itu pernah bilang ada 3 aspek motivasi belajar kita atau bekerja kita sebagai manusia. Bapak Ibu ya. Pertama adalah tingkat kepentingan. Sepenting apa sih hari ini? Contoh, kita ambil seminar hari ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hadir hari ini, kepentingannya apa? Penting buat saya karena ini pemenuhan PMM. Oke, contoh yang satu, PMM. Ada yang kedua namanya efikasi. Efikasi itu tingkat keyakinan diri. Nah, belajar materi hari ini, Bapak Ibu yakin nggak nguasain materi saya? Nah, ini nomor 2. Bisa nggak menguasai materi saya? Kalau bisa, yakin, oh saya yakin akan menguasai materi yang dia akan datang. Maka 2 terpenuhi. Dan yang ketiga adalah respon emosi. Suka nggak ikut pelatihan ini? Kalau Bapak Ibu nggak suka, ini akan sia-sia, saya katakan. Nggak akan terpenuhi. Artinya hari ini Bapak Ibu belajar tidak akan bisa jadi berdampak pada kesejahteraan guru. Kenapa? Karena hanya fokus pada tingkat kepentingan. Atau satu dari 3 ini. Misalnya hanya suka saja, tapi nggak penting. Karena suka hadir terus left. Begitu. Besok baru absen. Yang penting absen, dapat sertifikat. Itu respon emosi namanya. Satu dari 3. Ini juga nggak benar, saya katakan begitu. Ini sama seperti kita punya prinsip, apa namanya, tidak boleh hanya sekadar suka. Suka harus yakin mampu di situ. Sama ketika saya memutuskan berhenti jadi pegawai negeri sipil, saya yakin sama diri saya bahwa saya akan bisa berkembang di bidang itu, di bidang yang lain. Bapak Ibu, pekerjaan saya di sini bukan hanya ngajar.
tapi juga sebagai sistem administratif dan pengembangan sistem SharePoint di Microsoft. Kerja saya juga ngoding, Bapak Ibu. Tapi saya nggak pernah sertifikasi, nggak pernah yang namanya ikut atau belajar tentang S1 teknologi komputer. Nggak pernah. Apalagi teknologi pendidikan, Bapak Ibu. Nggak pernah sama sekali. Saya sarjana pendidikan bahasa Inggris. Jauh sekali dengan profesi yang saya sampaikan hari ini ke Bapak Ibu. Ini di luar kompetensi saya. Tapi saya bisa sampaikan. Kenapa? Kan saya belajar hal ini. Begitu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Artinya apa? Kepentingan sama keyakinan diri. Gitu. Tiga ini harus Bapak Ibu latih tiap hari. Ini nggak hanya di teori. Kalau perlu selesai hari ini, tanyakan ke dirinya. Sepenting apa sih saya hadir di era belajar hari ini? Yakin nggak sih saya bisa kuasai ini dan terapkan ini ke siswa saya? Atau paling tidak saya jadi narasumber ke depan? Terus saya suka nggak? Suka nggak? Passion nggak dengan ikut seminar hari ini? Begitu. Itu dulu yang penting. Nah, ini kalau katanya Hammond sama Garner, kalau pernah baca bukunya, judul bukunya apa Ibu ya? Effective Teacher Professional Development Learning Policy Institute. Itu pernah bilang begini di bukunya. Ada tiga pengembangan kompetensi. Bapak Ibu bisa fokus di tiga hal ini, yaitu update terus ya tentang metode pengajaran, update terus tentang teknologi pendidikan, update terus tentang pendekatan pedagogik yang inovatif. Tiga ini dulu deh. Ya. Dan yang saya garis bawah, ini Bapak Ibu, perkaya. Bapak Ibu ada hari ini tuh belajar online itu banyak daripada saya. Saya udah waktunya untuk belajar online itu udah jarang. Malah ngasih begini yang mengajarkan. Tapi saya juga harus belajar kembali. Ini menarik. Dan yang kedua apa? Konsisten Bapak Ibu diimplementasikan dalam praktik bekerja, praktik mengajar. Begitu. Itu. Setelah Bapak Ibu kembangkan kompetensinya, baru masuk ke tahap berikutnya. Apa itu? Refleksikan. Kata Sean, ini buku lama, The Reflective Practitioner, judulnya How Professional Thinks in Action. Bikin jurnal, Bapak Ibu. Jurnal mengajar itu bukan absensi. Refleksi isinya. Contoh, hari ini saya belajar tentang menggunakan papan tulis. Rupanya di kelas ribut sekali. Saya lupa waktu saya punya punya goal atau punya sasaran adalah menggunakan papan tulis. Papan tulis saya nggak saya gunakan. Saya malah gunakan yang lain. Saya berencana belajar menggunakan marker warna biru fungsinya apa, merah apa, hitam apa. Ketika saya mengajar, saya nggak terapkan sama sekali. Nah, itu namanya refleksi, dituliskan. Dan itu rutin. Kalau rutin, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kekuatan apa yang ada pada diri kita. Itu katanya Scott. Nah, nggak sampai di situ, Bapak Ibu. Kalau kita bicara cara kita membangun diri supaya kita berdampak terhadap kebutuhan hidup kita, Bapak Ibu ya, kepuasan kita, karena kalau kita bicara karir sebagai guru, nggak boleh sampai refleksi. Harus masuk ke yang berikutnya. Apa itu? Yaitu adalah bangun hubungan kolaboratif dan gunakan teknologi. Begitu. Siapa yang bilang? Bukan saya. Yang ngomong adalah Hargreaves and Full and M. Sama, kalau saya nggak ingat namanya, itu adalah Ertmer. Begitu. Nah, itu yang dia katakan. Jadi ada dua. Bangun hubungan kolaboratif dan gunakan teknologi. Sudah. Hari ini kita nggak bisa pungkiri teknologi nggak peduli tua muda, Bapak Ibu. Kita yang harus adaptif, kita yang harus menggrabs teknologi, kita yang harus peluk teknologi itu, kan kita yang harus kuasain itu. Jangan sampai kita yang dikuasai teknologi dan waktu. Kita yang kendalikan waktu, jangan waktu yang kendalikan kita. Begitu. Nah, setelah itu baru kita naik ke level berikutnya. Apa itu? Ciptakan keseimbangan kerja dan hidup. Katanya Gernberg, ya, itu sama Abernethy pernah bilang, ini bukunya bagus kalau pernah baca. Judulnya Teacher Stress and Health. Nah, itu. Teacher Stress and Health. Bayangkan Bapak Ibu. Karena profesi guru itu tingkat 1 nomor 2 di dunia. Sebelum Pak Jokowi bilang, saya katakan begitu. Bahkan sudah disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Greenberg. Tahun berapa? Tahun 2016. Begitu ya di bukunya. Nah, beliau katakan, Bapak Ibu harus bisa menetapkan batasan waktu antara waktu kerja dan waktu pribadi. Waktu hobi kapan? Waktu ngajar kapan? Gitu. Harus seimbang. Karena kalau enggak, emosinya bisa berantakan. Emosinya berantakan, yang ngajarnya bisa nggak optimal. Nah, gitu. Gitu. Lalu, tetapkan tujuan pribadi dan profesional. Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting. Bapak Ibu hari ini punya tujuan apa dalam hidupnya? Goal purpose, life purpose-nya itu apa? Tujuan hidup kita apa? Apakah hanya sekedar bangun rumah tangga, punya pekerjaan yang baik cukup? Nah, ini harus bertumbuh terus sampai berdampak. Begitu. Nah, itu yang dikatakan Latham sama Loki